Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi pada mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini Bapak akan mengulas tentang desain pelaksanaan penelitian. Khususnya Bapak akan menjelaskan tentang desain penelitian non-eksperimen maupun eksperimen, ciri-cirinya, kemudian jenis-jenis penelitiannya dan sebagainya. Semoga ini nanti bisa menjadi pengetahuan awal bagi kalian. Nah, pokok bahasannya adalah definisi dan desain penelitian, tipe desain penelitian dan perbandingannya, kemudian desain penelitian eksperimental serta jenisnya, desain penelitian non-eksperimental, kemudian syarat, tujuan, karakteristik, prinsip, dan langkah-langkah penelitian eksperimental. Nah, kalau kita berbicara tentang desain penelitian adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman pada seluruh rangkaian proses penelitian. Desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan desain penelitian ada beberapa pertanyaan yang terkait dengannya. Yang pertama, apakah tujuan utama penelitian untuk menjelaskan variabel dan kelompok berdasarkan situasi penelitian? Apakah menguji suatu hubungan? Apakah menguji sebab akibat pada situasi tertentu dan membandingkan variabel? Apakah suatu perlakuan atau treatment akan digunakan? Jika ya, apakah treatment akan dikontrol oleh peneliti? Apakah sampel yang dikenai pretest dan sesudah dan sebelumnya? Apakah sampel akan diseleksi secara random? Apakah sampel akan diteliti sebagai satu kelompok dan dibagi menjadi beberapa kelompok, berapa jumlah kelompok, dan masing-masing kelompoknya? Nah, desain penelitian ada dua, yaitu desain penelitian eksperimental dan desain penelitian non-eksperimental. Ini umum yang kemudian bisa kita jelaskan atau kita bandingkan. Desain penelitian eksperimental itu terdapat manipulasi variabel bebas, sementara non-eksperimental tidak terdapat manipulasi variabel bebas. Desain penelitian eksperimental itu bersifat eksplanatori untuk menguji suatu teori, melihat hubungan sebab akibat dan sebagainya, kemudian menghasilkan, sementara non-eksperimental itu menghasilkan tingkat pemahaman persoalan yang dikaji pada tataran permukaan, sementara yang eksperimental itu sangat mendalam, sudah lebih mendalam, karena dia sifatnya menjelaskan. Kemudian contoh desain penelitian eksperimental di lapangan maupun di laboratorium, sementara contoh desain non-eksperimental itu umumnya memang di lapangan, bersifat eksploratif, kemudian deskriptif untuk menjelaskan suatu fenomena, kemudian juga bisa bersifat korelasional. Itu adalah perbandingan antara eksperimental dan non-eksperimental. Kita ke desain penelitian non-eksperimental. Ada terbagi, yaitu desain penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif sifatnya menjelajah, kurang terstruktur dan kurang terfokus. Biasanya merupakan penelitian awal dan digunakan untuk memperjelas permasalahan yang akan dipecahkan. Contohnya adalah perilaku social distancing di kalangan mahasiswa dalam mencegah COVID-19. Nah, ini tentunya bisa menjadi riset awal untuk riset lebih mendalam. Kemudian desain penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis. Hasil penelitian deskriptif sering digunakan atau dilanjutkan dengan penelitian yang sifatnya lebih analitis. Contohnya adalah studi kasus, penelitian survei, penelitian korelatif, kemudian penelitian kausal atau hubungan dan komparatif atau perbandingan antar variabel yang akan dilihat. Nah, pembagian desain penelitian deskriptif, yang pertama, desain penelitian studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif, misalkan satu kelompok, komunitas, atau institusi. Karakteristik studi adalah subjek yang diteliti sedikit tetapi aspek-aspek yang diteliti banyak. Contoh, kajian permasalahan pembelajaran biologi umum di tingkat universitas, studi kasusnya pada Fakultas MIPA, tapi aspek-aspek yang dilihat itu banyak variabel-variabel yang dilihat terkait dengan permasalahan pembelajaran biologi umum, walaupun subjeknya cuma di Fakultas MIPA Unisma.
Kemudian desain penelitian survei merupakan desain penelitian yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan distribusi hubungan antar variabel. Karakteristik dari penelitian survei, subjek yang diteliti lebih banyak atau sangat banyak, sedangkan aspek yang diteliti sangat terbatas. Contoh, minat mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran di era pandemi COVID-19. Berarti banyak sampel atau banyak subjeknya, bukan saja di Unisma tapi juga di berbagai perguruan tinggi lainnya. Kemudian desain penelitian korelasional tujuannya untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih dari faktor yang lain berdasarkan koefisien korelasi. Misalkan hubungan antara kualitas air, suhu, salinitas, pH, kekeruhan dengan kelimpahan ikan di habitat mangrove. Berarti kita melihat hubungannya, apakah hubungannya positif, kuat, atau negatif. Semakin tinggi parameter lingkungan, semakin tinggi juga kelimpahan, atau sebaliknya. Kemudian desain penelitian kausal komparatif itu penelitian difokuskan untuk membandingkan variabel bebas dari beberapa subjek yang mendapatkan pengaruh berbeda dari variabel bebas. Contoh, pengaruh kerapatan vegetasi mangrove terhadap kelimpahan dan keragaman ikan. Jadi variabel bebas itu yang mempengaruhi, sementara variabel terikat itu yang dipengaruhi. Di sini mangrove adalah variabel bebasnya, sementara gastropoda itu adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Nah, desain penelitian eksperimen, kita ke desain penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang data-datanya belum ada, sehingga perlu dilakukan proses manipulasi melalui pemberian treatment atau perlakuan tertentu terhadap objek penelitian yang diamati, kemudian diukur dampaknya. Penelitian eksperimen adalah penelitian untuk mengkaji hipotesis, setidaknya dengan satu hipotesis, hubungan sebab akibat dari dua variabel, yaitu variabel perlakuan atau variabel independen dan variabel dampak atau terikat, untuk menguji misalkan pengaruh suhu terhadap ikan. Nah, penelitian eksperimen merupakan penelitian kausal sebab akibat yang pembuktiannya diperoleh melalui komparasi atau perbandingan, misalkan antara kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan, atau kondisi objek sebelum perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. Nah, itu sifatnya perbandingan. Penelitian eksperimental ini untuk kira-kira menguji dampak dari suatu treatment, apakah antara perlakuan dan kontrol yang tidak diberi perlakuan, atau sesudah dan sebelum. Kemudian syarat-syaratnya, peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian, apakah di lab atau di lapangan. Penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi yang kurang lebih sama, karena sifatnya eksperimental sehingga bisa diuji ulang. Peneliti harus dapat memanipulasi atau mengubah, mengontrol variabel yang diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Misalkan variabel suhu terhadap ikan, berarti yang dikontrol adalah suhunya, perbedaan suhunya. Kemudian diperlukan kelompok pembanding selain kelompok yang diberi perlakuan. Jadi ada kelompok pembanding atau kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan, sehingga kita bisa membandingkan apakah misalkan ikan yang diberikan kejutan suhu yang berbeda dengan yang tidak diberikan perlakuan suhu, itu bagaimana perbandingannya. Kemudian tujuan penelitian eksperimental untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Misalnya suatu eksperimen untuk menilai atau membuktikan pengaruh frekuensi pemberian pakan terhadap pertumbuhan ikan. Berarti variabel yang dimanipulasi adalah pakan, frekuensinya apakah 1 kali sehari, 2 kali sehari, dan 3 kali sehari, kemudian dibandingkan apakah ada perbedaan pertumbuhan atau tidak. Kemudian tindakan dalam eksperimen disebut treatment dan diartikan sebagai semua tindakan, semua variasi pemberian kondisi yang akan dinilai atau diketahui. Misalkan pakan setelah diberikan antara 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, baru dibandingkan mana yang paling terbaik. Tidak terbatas pada pengukuran atau melakukan deskripsi atas pengaruh treatment yang dicobakan, tapi ingin menguji sampai seberapa besar tingkat signifikasi antara perlakuan. Apakah perlakuan pakan hanya 1 hari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, dan 1 kali itu berbeda signifikan atau tidak. Itu seperti itu penjelasannya. Kemudian ciri khas penelitian eksperimen, 1 atau lebih variabel bebas dimanipulasi, kondisi dibuat berbeda, atau treatment dan non-treatment. Semua variabel lainnya kecuali variabel perlakuan dikendalikan, dipertahankan tetap. Jadi semua variabel lain kecuali variabel perlakuan. Misalkan kita meneliti suhu terhadap pengaruh
pengaruhnya terhadap ikan, berarti variabel itu yang diklasifikasikan suhu berbeda, tapi variabel yang lain seperti salinitas, pH itu homogen. Kemudian pengaruh manipulasi variabel bebas terhadap variabel terikat diamati dengan asumsi karena diberi perlakuan yang berbeda maka akan berdampak berbeda pula. Kemudian adanya komparasi sehingga perlu adanya penyamaran antara kelompok yang akan dikenai perlakuan dengan kelompok yang tidak dikenai perlakuan, sehingga bisa dibandingkan apakah dengan perlakuan, misalkan perlakuan suhu berbeda atau tidak, dengan perbedaan suhu berbeda atau tidak, atau memang tidak berbeda. Misalkan karakteristik penelitian eksperimen variabel bebas yang dimanipulasi. Manipulasi variabel adalah tindakan yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah. Misalkan variabel suhu, berarti suhu 28, 29 dan 30 derajat Celcius, berarti itu kita manipulasi itu menjadi 3 suhu yang berbeda, lalu kita uji mana yang terbaik dalam mempengaruhi pertumbuhan ikan. Misalkan perlakuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk memperoleh perbedaan efek dari variabel yang diuji tersebut. Variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. Mengontrol merupakan usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain. Misalkan yang kita ukur hanya perbedaan suhu, maka kita kontrol variabel yang tidak kita teliti seperti pH dan salinitas oksigen terlarut, itu kita homogenkan. Observasi langsung oleh peneliti tujuannya untuk melihat dan mencatat segala fenomena yang muncul yang menyebabkan adanya perbedaan antara grup, perbedaan antara perlakuan, misalkan seperti itu. Kemudian prinsip desain penelitian eksperimental itu ada 3, yaitu replikasi, randomisasi, dan kontrol internal. Replikasi merupakan pengulangan dari percobaan dasar untuk estimasi error, karena harus diulang sehingga bisa mencari uji statistiknya, bisa mendapatkan nilai rata-ratanya, tidak boleh cuma satu kali. Randomisasi artinya pengambilan sampel yang diuji harus dilakukan secara random untuk mengurangi bias, sehingga pemilihan sampel itu benar-benar tidak subjektif tapi benar-benar objektif. Kontrol internal merupakan banyaknya perimbangan dengan membagi unit-unit percobaan ke dalam kelompok yang homogen. Kontrol ini berguna untuk membuat prosedur uji yang lebih kuat, lebih efisien dan sensitif, dengan syarat semua unit percobaan pada setiap kelompok harus homogen dan setiap kelompok hanya satu perlakuan. Misalkan uji dosis obat, berarti dosis pertama, dosis kedua, dosis ketiga itu kita melakukan pengulangan 3 kali, berarti ada 3 percobaan, 3 perlakuan, dan 3 kali ulangan. Masing-masing ada 9 kali percobaan. Kemudian langkah operasional penelitian eksperimen, pertama membentuk atau memilih kelompok-kelompok yang dikenai perlakuan dan kelompok pembanding atau kontrol yang tidak dikenai perlakuan. Kemudian memperkirakan apa saja yang akan terjadi pada setiap kelompok, baik yang perlakuan maupun tidak diberikan perlakuan. Kemudian mencoba mengontrol semua faktor lain di luar perubahan yang direncanakan. Misalkan kita melakukan perlakuan itu pengaruh suhu, maka faktor salinitas, pH, oksigen terlarut, dan parameter lain itu kita kontrol dan homogen antar perlakuan. Kemudian mengamati atau mengukur efek pada kelompok-kelompok setelah perlakuan berakhir. Apakah ada perbedaan pengaruh suhu yang berbeda terhadap tingkah laku ikan dan pertumbuhan ikan atau tidak. Kemudian penelitian eksperimen yang paling sederhana biasanya melibatkan 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang dikenai perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan. 2 kelompok yang akan dibandingkan itu kelompok yang menerima treatment atau perlakuan dan kelompok yang tidak dikenai perlakuan. Harus disetarakan terlebih dahulu agar dipastikan bahwa adanya perbedaan pada variabel terikat semata-mata karena pengaruh perlakuan, bukan pengaruh hal-hal lain yang memang sudah berbeda. Kemudian perlakuan atau treatment adalah suatu set yang khusus dikenakan atau yang dilakukan terhadap sebuah unit percobaan dalam batas-batas desain yang digunakan. Contoh perlakuan dalam bidang pertanian, misalkan perlakuan jenis pupuk yang berbeda, dosis pupuk yang berbeda, kemudian pengaruh jarak tanam yang berbeda atau varietas jenis tanaman yang berbeda. Dalam bidang perikanan, misalkan perlakuan jenis kelamin ikan yang berbeda, pemberian pakan jenis pakan yang berbeda, atau frekuensi pemberian pakan, misalkan 1 kali sehari, 2 kali sehari, 1 hari 2 kali, atau 1 hari 3 kali, dan sebagainya. Dalam bidang sosial, perlakuan bisa dalam bentuk umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Ini untuk kita bisa membandingkan apakah ada pengaruh umur terhadap persepsi, apakah ada hubungan antara umur dengan persepsi, atau jenis kelamin atau tingkat pendidikan dengan persepsi masyarakat terhadap sesuatu yang kita tanyakan, dan sebagainya. Nah, perlakuan dalam penelitian eksperimen, jika pada sebuah eksperimen dijumpai lebih dari 1 perlakuan, disebut dengan perlakuan kombinasi.
Misalkan jarak tanam dan pupuk itu kombinasi, varietas dan dosis, dosis pupuk itu juga kombinasi, umur dan jenis kelamin juga kombinasi. Misalkan suatu desain eksperimen untuk meneliti pengaruh jarak tanam terhadap produksi padi, maka ada 3 jarak tanam yang akan dilakukan. Misalkan jarak tanam 25 kali 25 cm, 20 kali 20 cm, dan jarak tanam 15 kali 15 cm. Ini kira-kira perbandingannya mana yang terbaik. Kemudian eksperimen berikutnya, pengaruh varietas terhadap produksi padi, misalkan varietas PB1, PBE, PB8, PB5, varietas Sirenda, varietas tangkai rotan dan sebagainya. Berarti terdapat 4 perlakuan. Kalau di atas 3 perlakuan. Jika kedua perlakuan ini digabungkan, maka akan menjadi suatu penelitian, yaitu pengaruh jarak tanam dan varietas padi terhadap produksi padi. Dengan demikian, banyaknya perlakuan adalah 3 kali 4 adalah sebanyak 12 kali perlakuan. Itu belum termasuk ulangan. Nah, ini adalah tipe desain penelitian eksperimental. Banyak sekali, dan ini bisa kalian pelajari sendiri. Banyak sekali informasinya yang tersebar di berbagai media internet, dan juga nanti untuk eksperimental rancangan percobaan itu akan didalami oleh Bu Ratna pada pertemuan setelah ujian tengah semester. Ini setidaknya bisa menjadi panduan kalian untuk mempelajari secara mandiri. Mungkin itu saja yang bisa Bapak berikan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf, dan terima kasih, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada materi berikutnya.